Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya ingin kembali berbagi ilmu guys ya. Ada beberapa video saya beberapa hari yang lalu guys terkait masalah cara penjodohan murai batu ya guys ya. Itu dimana ada pertanyaan itu yang mana yang lebih baik antara dari trotolan atau pastol ataukah dari yang sudah dewasa untuk penjodohannya. Jadi pada alinea terakhir statement saya atau pernyataan saya guys, bahwa yang lebih baik itu adalah yang sama-sama birahi. Nah, bagaimana ciri-ciri yang birahi guys? Jadi untuk yang jantan guys, saya jawab langsung guys ya. Untuk yang jantan, pertama itu syarat yang birahi, yang jelas dia sudah pandai merayu betinanya ya guys, pandai merayu betinanya untuk diajak untuk kawin guys. Yang kedua, ciri-ciri jantan yang birahi guys itu seringkali pergi ke gelodoknya, tempat sarangnya guys ya. Itu dia berbunyi dan merayu betinanya untuk mengajak ke sarangnya guys ya. Lalu yang birahi yang berikutnya biasanya guys dia untuk si jantan ya guys ya, udah siap sayapnya seperti ngelowoh guys ya. Ngelowoh artinya birahinya sudah tinggi. Nah ini ciri yang paling jelas terlihat ketika si jantan sudah siap. Nah sementara untuk yang betina guys, untuk yang betina ini ciri yang paling jelas kelihatan. Yang jelas pertama adalah dia juga mengeluarkan suara-suara untuk rayuan itu guys ya. Dia mulai berbunyi, kemudian dia seolah-olah dia memanggil jantan guys untuk diajak kawin. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, yang betina itu biasanya guys dia akan sering periksa ke kandang. Dia masuk ke glodok, kemudian dia beberapa kali dia cek, kemudian dia akan ke bawah, lalu dia akan kalau sudah dirasa nyaman, dia akan ambil dahan-dahan seperti dahan pinus, cemara atau karas atau daun pisang guys ya. Itu ciri-ciri. Nah, dia mulai kalau memang sudah dia mulai birahi, dia mulai angkut daun pinus, daun cemara atau karas atau daun pisang itu ke dalam glodoknya guys. Nah, lalu ciri yang ketiga guys, itu betina biasanya beberapa kali sering mandi. Jadi dia mandi untuk membersihkan diri, kemudian dia panggil jantannya untuk dia ajak untuk kawin guys, seperti itu. Itu ciri-ciri yang jelas kelihatan di dalam kandang ternak. Nah, ini perlu diamati guys, dimonitor setiap kali dia mulai birahi. Gitu guys ya. Itu ciri-ciri yang paling gampang. Jadi ketika dua-duanya sudah birahi, itu biasanya akan segera si betinanya siap berproduksi. Nah, di sini saya akan sambung lagi guys dengan ilmu yang berikutnya guys, yaitu bagaimanakah terutama untuk yang betina guys. Nah, betina siap bertelur itu ada ciri-cirinya guys. Yang jelas pertama, dia akan mempersiapkan sarangnya dulu. Itu. Nah, itu yang wajib kita ketahui. Nah, biasanya dia akan ambil dahan-dahan tadi, cemara ataupun pinus atau karas atau daun pisang guys. Nah, ini saya sudah siapin guys. Nah, seperti ini guys. Ini saya kasih contoh daun cemara, kemudian karas, kemudian ini daun pinusnya. Ini biasanya yang dipakai, yang dia akan ambil, dia susun di dalam glodoknya guys, gitu. Jadi simple saja guys ya. Kita taburkan ini, kita taruh ini daun pinus, daun cemara atau daun karas ini di bawah, di pojokan-pojokan gitu. Nanti kalau memang dia sudah ambil gitu guys, dia angkut, dia masukkan ke dalam sarangnya. Nah, ini prosesnya guys. Nah, ingat prosesnya ini kurang lebih berjalan 3 harian, 3 atau 4 hari. Itu biasanya dia akan angkutin sarang, dia bersihin, dia rapikan. Nah, baru setelah itu sebenarnya guys,
sambil berproses, ketika dia menyusun sarang, dia juga sudah kawin. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dia sudah kawin berarti artinya itu adalah proses terjadi proses pembuahan, guys. Jadi tidak serta-merta sel telur itu atau telur itu langsung jadi. Itu ada prosesnya, tentu saja. Itu butuh waktu kurang lebih 1-2 hari sehingga menjadi telur, ya guys ya. Dan dia akan dia akan bertelur pada hari berikutnya. Makanya biasanya guys, setelah dia rapi menyusun sarang, ini prosesnya itu setelah dia rapi menyusun sarang, si betina akan bertelur kurang lebih 1-2 hari kemudian. Nah, itu perlu diingat ya sih guys. Rata-rata seperti itu. Nah, itu harus juga kita monitor apakah ini proses itu sudah terjadi atau belum, begitu guys. Nah, ada kalanya guys di lapangan atau di kandang itu biasanya dia hanya menyusun sarang saja. Si betina hanya menyusun sarang saja, tapi belum bertelur. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenapa seperti itu? Itu harus juga dimonitor. Apakah memang misalkan si betinanya hanya menyusun sarang kemudian persiapannya untuk kawinnya masih lama, ataukah memang sudah dia siap kawin tapi si jantannya guys, si jantannya belum mau ngawinin si betinanya. Nah, itu dua-duanya harus siap. Jadi di sini kita harus perhatikan bahwa si jantan dan si betina itu sama-sama birahi, kemudian si betina pun sudah mempersiapkan atau menyusun sarang untuk siap bertelur, guys. Itu saja guys sebenarnya. Simple dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat guys untuk teman-teman para pemula kicau mania yang ingin beternak. Silahkan dicoba untuk dilakukan di farm atau di ternak masing-masing guys ya. Silakan guys. Terima kasih guys. Inilah informasi yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa guys, komen, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.